Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini sesuai dengan waktu itu aku pernah posting di Facebook dan di WA Story. Aku pengen berbagi ke kalian tips untuk menurunkan berat badan. Dari aku bobotnya 75, sekarang ini ya 61, jadi hampir 14 kiloan turun, dan kemarin sempat di 60. Jadi gimana sih sebenarnya tips dan triknya buat kalian yang pingin menurunkan berat badan? Stay tune terus. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, bantu aku untuk mengembangkan channel ini agar bermanfaat untuk orang lain dan mensiarkan makanan halal dan thayyib kepada orang-orang banyak. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga rezekinya diberikan keberkahan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja untuk tips kali ini berdasarkan pengalaman aku ya, jadi berdasarkan pengalaman, jadi ini nggak pakai rumus diet dan lain-lain. Tips yang pertama untuk kalian yang mau menurunkan berat badan, yang pertama adalah niat ya. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah niat, karena segala sesuatu jika tidak kita niatkan maka percuma dan sia-sia. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah niat yang kuat untuk menjalankan program ini gitu. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi apa sih yang membuat kalian harus menurunkan berat badan? Ada orang yang menurunkan berat badan karena sering dibully, ada yang menurunkan berat badan karena ingin menunjukkan bahwasanya aku bisa berubah, aku bisa jauh lebih baik lagi, dan lain-lain. Tapi di sini aku mau sharing ke kalian motivasi kenapa kok aku sampai turun berat badannya sampai kurang lebih 14 kilo dalam waktu kurang lebih 5 bulan ya, kalau nggak salah 5 bulan di aku hitung. Kita 5 bulan aku bisa menurunkan berat badan sekitar 14 kilo. What? Karena di bulan Mei, aku di awal pandemi itu apa sih? Maret ya? April? Ya, di awal pandemi April ya, di bulan April aku sudah, bobot aku tuh sekitar 60 kilo. Jadi di awal pandemi aku sudah turun sekitar sampai 60 kg ya. Aku mulai di bulan 11. Di bulan 11 aku mulai program ini. Jadi motivasi terkuat aku kenapa kok aku bisa turun berat badannya adalah masalah kesehatan. Jadi ceritanya aku berbagi sedikit sharing, ini adalah motivasi ya buat kalian juga, dan mungkin buat pelajaran kita juga, dan boleh kalian coba dan terapkan. Mungkin ini bisa salah satunya motivasi terkuat kalau kalian kurang motivasi gitu ya. Jadi ceritanya sedikit berbagi. Waktu itu hari Sabtu tanggal 9 bulan 11 2019 aku ke satu event. Di situ aku nganterin anak-anak latihan panahan, bukan anak aku ya. Anak-anak didik di sekolah latihan panahan. Terus di situ ada event, kebetulan lagi berbarengan sama event gitu, Festival Ciliwung namanya di Jakarta, dan ada pengecekan kesehatan gratis. Di situ aku mulai cek kesehatan. Yang dicek apa? Kadar kolesterol, gula darah, asam urat, dan tensi ya. Di situ aku mulai cek. Nggak tahu kenapa aku pengen cek, karena sebelumnya aku nggak pernah cek. Aku cek kesehatan, dan di situ aku sangat kaget. Dan ketika lihat hasilnya, ini masih ada hasilnya, aku simpan. Kalian bisa lihat, ini hasil cek kesehatan bulan 11 kemarin tahun 2019. Tensi aku tinggi banget, 166/115. Ini katanya kalau dari anak-anak kesehatan ini udah tinggi banget. Untuk usia, aku sekarang usianya 25 ya. Untuk usia 25 tahun ini terlalu tinggi ya. Yang kedua, ini gula darah. Gula darah aku masih normal karena masih di bawah 200. Ini ada tulisan di bawah 200 ya, normalnya di bawah 200. Ini kolesterol aku tinggi banget,
tinggi banget, saking tingginya normalnya 190, di bawah 190 normal. Aku sampai 342, Masya Allah. Di sini aku kaget luar biasa kaget. Asam urat aku masih normal, masih di bawah laki-laki 7,5. Aku masih 6, masih tergolong normal ya. Disinilah motivasi terbesar aku kenapa aku melakukan pola hidup ini ya. Ini salah satu motivasi terbesar karena tekanan darah sama kolesterol aku tinggi, padahal bobot aku nggak terlalu berat-berat amat, cuma 75 kg. Tinggi aku 174-an kurang lebih, 174 tingginya, dan beratnya waktu itu 72 kalau di sini ya. Tapi aku pernah sampai 75 kg sebelum berangkat ke Jakarta. Nah, inilah jadi motivasi terbesar aku kenapa aku nurunin berat badan. Bukan nurunin, waktu itu aku nggak berpikiran untuk menurunkan berat badan. Tapi yang ada di pikiran aku adalah bagaimana kolesterol dan darah tinggi saya bisa turun, tensi saya bisa turun. Karena pola hidup saya sebelumnya luar biasa. Kalau di kampus nggak makan gorengan ketika kumpul itu nggak afdol. Jadi ketika kumpul dikit belinya gorengan, pengen ngemil dikit belinya gorengan. Itu yang menjadi latar belakang. Dan hampir setiap hari sarapan aku ketika di kampus adalah nasi uduk. Ternyata kebiasaan buruk itulah yang mengakibatkan penyakit ini muncul. Apa efeknya? Efek di tubuh. Ternyata sebelum aku cek kesehatan ini, aku sering banget yang namanya pusing. Paling kalau bangun tidur, bagian belakang sini. Nah, kalau kalian yang sering kepalanya pusing, terus kalian nyalakan bantal, jangan salahkan bantal. Bantal itu adalah benda mati. Yang salahkan adalah kita. Apa yang kita konsumsi, itulah menentukan kesehatan kita. Ini yang menjadi motivasi. Motivasi saya bukan diet, tapi motivasi saya menurunkan kadar kolesterol dan darah tinggi atau tekanan darah. Karena ternyata secara keturunan, bapak saya punya tekanan darah tinggi. Ya, jadi punya darah tinggi. Mbah saya atau kakek saya juga punya. Asam urat juga ternyata bapak saya punya, pernah, ibu saya juga pernah kena asam urat. Maka saya harus berhati-hati dengan asam urat ini. Walaupun ini masih normal ya, gula darah juga masih normal. Tapi bukan berarti kita berlebihan ya, karena aku juga emang nggak terlalu suka makanan manis. Yang kedua adalah motivasi. Yang ketiga adalah pola makan. Ini penting banget. Kenapa harus kita rubah pola makan kita? Jadi pola makan kalian harus dirubah. Yang pertama, kurangin yang namanya minyak, terus garam, terus aku nggak diet karbo, aku tetap makan nasi. Waktu itu aku masih tetap makan nasi, karena yang namanya orang di Indonesia ya nggak puas kalau nggak makan nasi. Jadi aku makan tetap nasi, tetap masuk, walaupun nggak terlalu banyak, kurangin. Terus sarapan itu kalian ganti dengan sarapan yang lebih sehat. Contohnya aku waktu itu ganti dengan oatmeal. Jadi aku makan oatmeal campur zaitun. Tapi jangan zaitun yang ini ya, maksudnya kalau kalian nggak suka baunya jangan pakai yang ini, karena itu nanti jadi aneh oatmealnya. Terus kalian bisa pakai, kalau nggak suka oatmeal yang manis, karena yang ada di mindset kita adalah oatmeal karena di iklannya ya pakai buah-buahan. Jadi kita makannya pakai buah, tapi itu nggak enak. Buat pemula nggak enak. Kalau biasa kita makan bubur ayam, kita makan oatmeal pakai buah, pakai madu, itu nggak enak. Kalian boleh cek di Instagram aku, di YouTube aku, itu aku sedikit buat menu-menu sehat ya, insya Allah nanti kedepannya juga akan seperti itu, untuk membantu teman-teman yang mau merubah pola hidup sehatnya. Yang penting asupannya jelas, dan aku selalu merasa bersalah ketika makan makanan yang tidak sehat, dan itu berimbas kesehatan. Kalau pernah kemarin makan seharian itu bener-bener pagi makan sayurnya keasinan, siang sama, sorenya juga sama, akhirnya malamnya kepalanya pusing ya, kayaknya kolesterolnya mulai naik lagi.
Terus kalau kalian ini hindarin jeroan ya, jeroan ayam, daging-dagingan itu kalian hindari karena itu juga membuat kolesterol kalian naik. Terus apakah boleh makan santan? Boleh, tapi santan yang tidak dimasak ya, santan murni ya. Jadi santan tuh nggak harus dimasak kok. Kalau kalian beli santan terus kalian peres itu ya pakai air mateng gitu, bisa langsung konsumsi. Itu tipsnya. Terus ganti minyak kalian. Kalau kalian mau tetap makan yang berminyak, boleh. Kalian boleh pakai ini. Kebetulan udah habis. Aku pakai ini udah 2 kali, 2 botolan, habis 2 botolan. Ini bisa untuk kalian untuk masak. Cukup 1 sendok untuk sekali makan. Ya, jadi kalau aku makan sekali masaknya itu masak ini ya, mateng makan gitu. Jadi nggak ada diangetin, nggak. Jadi makannya fresh, baru masak mateng langsung kita makan. Habis 1 porsi seberapa banyaknya? Ya semuanya perut kalian. Kalau itu makanan sehat, ya itu isinya semuanya sayuran semua yang ditumis pakai rempah-rempah. 1 mangkok full kalian makan. Kalau kalian muat perutnya silahkan. Ya, asalkan benar-benar bergizi, bukan rendang, bukan opor ayam ya. Boleh makan ayam tapi diolahnya dengan cara yang benar. Tadi pakai minyak ini untuk numis. Ini harganya lumayan, harganya sekitar 70 ribuan. Tapi karena mahal itulah akhirnya kalian makainya itu irit. Ya makainya kalian dikit-dikit. Coba kalau kalian beli yang harganya cuma 11.000 1 liter, kalian pakai itu nggak akan eman-eman, makanya banyak-banyak pasti. Itulah kenapa gorengan murah ya. Terus hindarin gorengan, itu signifikan banget. Dan kurangin ngemil. Ngemil itu karena aku orangnya suka ngemil, dari dulu suka ngemil banget. Sampai di rumah itu pasti sediakan khusus untuk ngemil. Kurangin ngemil. Orang yang badannya besar itu biasanya suka ngemil. Biasanya kalau saya gitu ya. Dan itu adalah sumber kolesterol juga. Dan lebih baik kalian kurangin deh daripada itu berimbas di kesehatan kalian. Ini aku berbagi biar kalian nggak mengalami apa yang aku alami, gitu ya. Terus kurangin garam. Terus gimana kalau masak gak ada garamnya? Kayak enak dong. Kalian bisa gunakan garam Himalaya ya, yang warnanya pink. Aku udah pernah pakai di setiap video masak aku pakai garam itu. Boleh kalian cek video-videonya di YouTube atau di Instagram dapur_sehat.com.id ya kan, bisa cek di situ makanan-makanan yang aku makan. Terus itu waktu itu aku nggak menghindari karbo, tapi sekarang mulai berpikir ketika makan nasi itu mulai merasa bersalah, jadi makan tuh kadang nggak terlalu banyak, makanya jadi dikit karbonya. Atau kalian bisa ganti karbonya dengan karbo-karbo kompleks, maksudnya dia karbonya yang bukan menimbulkan penyakit ya. Beras boleh, beras merah, beras hitam, atau pakai kentang, nantang, singkong, itu lebih sehat ya ketimbang nasi putih, karena nasi putih itu kadar gulanya tinggi. Makanya kenapa orang diabetes nggak boleh makan nasi putih terlalu banyak, karena itu akan menambah kadar gula dalam darah ya. Jadi itu tips dari aku orangnya nggak suka olahraga, jadi olahraga cuma sesekali, kadang sering nggak olahraga sih, karena aku lebih suka olahraganya panahan. Kalau panahan itu kan nggak mengeluarkan keringat ya, cuman melatih di bagian otot-otot tertentu aja, nggak sampai keluar keringat. Paling kalau mau keluar keringat jogging, cuman jarang banget, mau jogging itu jarang banget. Dengan merubah pola makan itu bisa merubah kesehatan kita, dan kalian yang mau turun berat badan itu bisa turun. Dan banyakin konsumsi sayur dan buah, itu penting banget. Minuman instan jangan kalian konsumsi lagi ya, kayak Marimas, terus pokoknya semua minuman instan lah. Karena dulu aku sering banget minum minuman instan, es ya, es instan tuh aku sering banget, dan itu kalian kurangin karena itu juga apa ya namanya, kadar gulanya juga sangat tinggi. Itu yang buat kadang kita nih kayaknya makan cuma sedikit tapi kok gemuk ya, itu ya dari cemilan tuh kalorinya tinggi banget. Jadi kalian makan cemilan 1 plastik itu udah kayak makan nasi padang loh, dan itu kita nggak kenyang kan. Makanya kalau makan itu belum tentu gemuk kalau sering makan tapi nggak suka ngemil gitu. Tapi kalau yang suka ngemil biasanya lebih gemuk. Kalau kalian nggak bisa menghilangkan, ganti dengan yang sehat.
hindari yang berlemak, hindari yang banyak garamnya, dan hindari minuman-minuman instan. Coba deh, dalam waktu 1 bulan, waktu itu aku 1,5 bulan, cuman mengganti itu tadi. 1 minggu aku makan makanannya nggak ada minyak sama nggak ada garam. Tapi karena nggak kuat, nggak enak, nggak tahan, akhirnya aku ganti, cari searching apa boleh, yang nggak boleh. Akhirnya aku ganti pakai olive oil. Olive oil ini sama zaitun sama. Cuman kalau ini untuk masak. Kalau yang ini yang memang benar-benar bisa langsung kalian konsumsi, langsung diminum. Ini extra virgin oil, artinya dia perasan pertama dari buah zaitun. Itu tips dari aku kalau kalian mau turun berat badan. Dalam waktu 1,5 bulan waktu itu aku turun dari 72 di sini, turun sampai ke 78. Ya, itu dalam waktu 1,5 bulan kalau kalian konsisten. Ya, aku bisa turun sampai ke 60, sekarang 61. Kuncinya adalah perbanyak konsumsi herbal. Nah, karena di awal-awal pandemi itu aku sering, karena takut ya, ketakutan yang luar biasa di awal pandemi itu. Jadi aku hampir setiap hari konsumsi herbal. Dan satu kuncinya, sering puasa. Kunci itu ya, sering puasa, karena itu penting banget untuk menurunkan berat badan. Tapi jangan kita berniat puasa untuk diet ya, bukan untuk taat. Bonusnya diet sama sehat gitu. Itu tips dari aku, sedikit berbagi, semoga bermanfaat buat kalian yang sedang program menurunkan berat badan. Semoga bermanfaat dan menambah ketaatan kita sama Allah, karena menjaga pola makan juga termasuk ke dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah berpahala. Sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Nanti kalau memang banyak viewersnya, banyak yang ada pertanyaan terkait tips dari aku ini, atau mungkin kurang jelas, silahkan komen di bawah, dan nanti insya Allah akan aku buatkan videonya kalau memang itu bermanfaat buat kalian dan buat saya juga gitu ya. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Mari kita syiarkan makanan halal dan thayyib sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.